Waalaikumsalam warahmatullahi hajah dan Baltarim. Masya Allah. Waalaikumsalam. Zen. Bang Jos, Masya Allah. Bang Jos. Enggak siapkan amin, Pak. Selamat amin. Masya Allah. Masya Allah. Enggak Irliani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ipri, terima kasih Bang Anton. Waalaikumsalam Ipri. Bang Anton. Hari ini masuk Saban. Bang Antun Mandawai, masalah sehat ya Bang Antun. Bang Antun Al-Bakirah, Masya Allah. Baik. Enggak. Tompel Fepel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shirley Agustin, Masya Allah. Ngalihnya nyambet ngaran lah. Shirley. Terima kasih membagikan. Amin. Amin. Terima kasih. Batakun kan banyak apa itu? Pian bah dengan rebusan jahe. Ya belum menukar jahenya. Hari ini hendak menukar jahe. Assalamualaikum guru. Apa bisa maulah murid terlepas dari mursyidnya? Yang biasanya tuh muridnya yang berlepas. Berlepas berarti kada hendak orang itu wasil. Jadi guru tuh kada mau sebenarnya lepas dari muridnya. Karena sesuatu yang ada pada murid itu, yang kemelekatan pada murid itu ilmunya. Jadi kalau dia mengamalkan ilmunya kan sebenarnya kada lepas daripada gurunya. Cuma murid itu kadang-kadang berlepas itu ketika dia itu hendak dibimbing wasil. Lalu dia keluar itu dengan sengaja ataupun dia tidak merasa bahwasanya dia keluar. Seperti misalnya dia itu beriktirat dengan gurunya. Itu yang menjadikan dia itu kada bisa wasil, berarti terlepas daripada bawah bimbingan gurunya dengan sebab su'ul adabnya. Ya, kalau kemelekatan ilmu yang didapatnya dari gurunya itu kada bisa lepasnya. Kada bisa lepas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tas'an enggak mengindah. Masyaallah. Enggak. Tas'an. Waalaikumsalam.
Taufikur Rahman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, siapa aku? Kada ada guru tuh diri sendiri. Diri sendiri aja gurunya. Diri sendiri. Maksudnya seperti apa itu? Gurunya diri sendiri, murabi mursyidnya guru diri sendiri aja. Awal kita menjadi guru murabi mursyid di diri kita tuh warid namanya. Itu belajar asalnya. Jadi kada mungkin lah kita mendapatkan ilmu itu kada bisa kada belajar dulu. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an tuh man alima wa amila Allahallahu ilman lam ya'lam ya. Awalnya itu berilmu dulu, baru diamalkan. Nah, ilmu itu didapat dari siapa? Dari guru. Baru diamalkan, baru dia mendapatkan namanya ilmu yang Allah Ta'ala sendiri yang memberikannya. Itulah laduni namanya. Kalau orang itu langsung mendapatkan laduni itu jarang kadada. Nggih. Yang didapatkan ilmu laduni itu adalah ilmu sir. Kalau ilmu fikih kada bisa didapat dengan laduni kada ada. Ilmu fikih itu didapat dengan belajar karena ilmu zahir itu. Terkecuali ilmu batin. Kalau ilmu batin itu ilmu sir. Itu diberikan Allah Ta'ala. Orang misalnya ahli ilmu sir, ilmu laduni karena dia beramaliyah, berwiritan lalu terbuka futuhatnya, lalu diberikan Allah Ta'ala ilmu sir. Dia kada mengerti ilmu fikih. Dia. Tapi ilmu sir dia mengerti. Nah, seperti itu. Karena yang diberikan Allah Ta'ala itu bukan ilmu fikih, tetapi ilmu ma'rifat namanya. Ilmu sir, ilmu rahasia, dia itu mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kalau orang misalnya beramaliyah, diberikan Allah Ta'ala futuhat, diberikan sir, dia bukan alim fikih. Jangan pian menanya ilmu fikih dengannya. Dia kada mengerti. Kalau menanya ilmu hakikat, dia akan mengerti. Sama dengan orang ahli Al-Quran. Ahlul Quran itu orang ahli tajwid, ahli hafaz Quran itu jangan ditanya ilmu fikih kalau dia memang di ahlinya di Quran, menghafal Quran. Dia fokusnya cuma ke Quran saja. Kalau ditanya hukum, dia kalau kada belajar ilmu fikih dia kada mengerti hukum. Seperti itu. Jadi ada orang itu bahagian pan, makanya disebutkan namanya minal fuqara aja, minal qurra wal mufassirin, berarti dia ahli Quran, ahli mufassir. Minal fuqaha aja, berarti ahli fikih. Hukama aja, berarti ahli hikmah bisa, ahli hukum bisa. Ahli hikmah itu artinya orang yang terbuka intisar dadanya, intisar nur di dalam hatinya sehingga dia mendapatkan laduni tadi berupa hikmah. Itu namanya ada ahli ilmu hikmah. Disebutkan ahli hukama aja, berarti dia ada termasuk fuqaha, ahli hukum bisa. Seperti itu. Jadi kalau kita itu misalnya alim dengan sendirinya diri kita setahu gurunya diri kita sendiri itu berdasarkan apalah pengalaman aja. Kalau kada. Tetambah wisa hutan apa guru? Tetambah wisa hutan kada tahulan. Wisa hutan nggih. Wisana saya selalu Abah Banjar, Masya Allah. Bah, puasa putih itu siang malam kah? Puasa putih itu kada siang malam, siang aja puasa putih itu siang, tapi maksudnya makannya kada boleh bernyawa itu selama berapa hari kita puasa. Misalnya 41 hari kita kada boleh memakan nyawa. Itu siang malam menjaganya. Kalau puasanya siang aja, kalau menjaganya siang malam. Jangan sampai kita makan yang bernyawa seperti misalnya telur, ayam, daging. Makan tahu tempe boleh aja, makan jagung, makan buah-buahan boleh aja puasa putih itu. Asalkan jangan bernyawa. Puasanya siang, menjaganya siang malam. Jangan makan yang bernyawa tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Abah Banjar. Waalaikumsalam. Izinnya Mak, itu puasa putih. Puasa putih itu ada dua. Ada yang terus mursal namanya berturut-turut. Setiap hari selama 41 hari. Ada juga puasa putih itu puasa abiyat namanya yang hidup 13, 14, 15.
Nah, puasa yang sebulan 3 kali sehari itu hidup 13, 14, 15. Adapun puasa aswad namanya puasa hitam itu 27, 28, 29, 30. Seperti itu. 3 hari diambil. Tapi ulun sirnya yang dahulu hanyar ulun bebulik kesalih. Masya Allah. Ulun 4 batakun guru. Talqin zikir itu kayak apa? Ya talqin dengan guru kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, talqin namanya. Nah, talqin itu biasanya ditarikat, orang mentalkinkan diri kita itu ditarikat namanya biasanya itu. Atau talqin biasa saja enggak apa-apa. Ini biasanya di akhir majelis biasanya untuk mentalkin zikir hari ini. Nah, inilah biasanya itu. Ada biasanya kalau di Jawa-Jawa biasa ada talqin zikir kalau habis majelis biasanya. Lama guru enggak alif, semoga amin ya rabbal ainul ikram. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nggih, tumpel pen. Tapi kada apa-apa tumpel pen lah. Nggih. Guru 4 batakun soal cinta bolehlah. Macam-macam aja. Abah Banjar kalau kena malaria. Putra kembar. Balambika anai-anai itu bolehlah guru dibuangi. Kalau di atas kuburan, kita tutupi kuburan, dapatnya boleh aja dibuangi, kada apa-apa. Enggih dibuangi. Amun suami sudah memadahkan kada bisa menapakahi ulun guru. Tapi hendak mengurus surat cerainya setahun. Kada kawa memadahkan kada bisa lagi menapakahi ulun guru. Tapi hendak mengurus surat cerainya setahun. Yang belum talak lagi. Kalau hanya aku kada kawa lagi mau ungkusi ikam, itu belum talak, kada diucapakannya talak. Itu namanya kinayah. Terkecuali ditakuni misalnya, kenapa maksud pian kada bisa mengungkusi ulun ini, maksudnya cerai ke kita apa? Iya jadinya berarti jatuh cerai hari itu. Hingga kalau dia mengatakan misalnya aku kada kawa lagi mau ungkusi ikam, itu namanya kinayah, belum lagi jatuh cerai. Kalau orang itu menjatuhkan talak, misalnya engkau aku talak, lalu mau urusi surat cerainya setahunan. Nah, jatuh talaknya tuh ketika surat cerainya keluarkah atau ketika dia mengucapkan? Ketika dia mengucapkan, bukan ketika surat cerainya keluar. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Pani, guru yang dimaksud mutu qabla antamut, artinya Siti Fatimah lah yang dimaksud mutu qabla antamut itu menghilangkan akuan secara dasarnya. Menghilangkan akuan, aku nang hidup, aku nang kudrat, aku nang iradat, itu menghilangkan akuan, mati secara hakikat namanya. Mematikan diri secara hakikat itu. Radiah apa itu sudah jatuh talaknya guru? Minta bantu jawabannya. Ya sudah tadi ulang jawabakan. Kalau dia mengucapkan misalnya engkau kada bisa aku ungkusi, itu kinayah namanya, belum jatuh talak. Apabila itu perlu niat. Seandainya diniatkan maksud pian, harus ditanyakan maksud pian tidak bisa mengungkusi aku ini, maksudnya kita berpisahan atau betalakan kita. Inggihnya talak engkau. Nah, jatuh talak, maka dari situlah jatuh talaknya, bukan dari suratnya keluar. Seandainya pian kada menanya, itu belum jatuh talak. Belum jatuh talak karena itu belum sigatnya belum keluar. Kinayah namanya masih. Amar Ijung. Cara pintas selamat dunia akhirat apa guru? Cara pintas itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu cara pintas sudah. Tinggi guru, bagaimana cara mengetahui geritik hati itu dari Allah Ta'ala atau nafsu bila kita dihadapkan satu masalah? Hingga geritik hati itu timbul itu apabila dia itu datangnya itu berkajutan, tuh geritik hati namanya, dan senang kita. Kalau inya itu nafsu, itu dari pikiran kita dulu dipikirkan baru timbul geritik hati kita. Nah, itu nafsu dan membawa kepada arah nang kada baik. Kalau geritik hati nang sebenarnya itu adalah timbul dan lezat timbulnya dengan sendirinya, dan dia keluar dengan lezatnya, dirasakan lezat, itu baru geritik hati yang benar. Guru kayak apa caranya merasapakan diri dengan umur Muhammad? Lihati di piti ulun aja. Waalaikumsalam hairul ampah, masya Allah, cahaya suci.
Sujud yang bujur bagaimana hamba itu kayak apa guru yang bujur? Biar kada asal gawe haja terlihat sujud tapi kada sujud. Secara syariat sujud itu meletakkan dahinya dan dua telapak tangannya dan kedua lututnya dan kedua ibu jarinya. Nah, itu meletakkan itu tuh secara syariatnya sujud itu. Seperti itu. Jadi sujud itu meletakkan anggota tubuh, satu dahi, dua telapak tangan, tiga dua lutut, dan keempat yaitu meletakkan dua telapak jarinya, jari kakinya. Itu sujud yang benar. Sujud yang benar secara syariatnya seperti itu. Dan hatinya tunduk. Nah, dan hatinya tunduk ketika dia sujud itu. Berbaiat itu ada bermacam-macam. Satu baiat amaliyah bisa, baiat mengikuti guru bisa. Jadi baiat di tarikat itu berarti kita mengikuti tarikat yang dibaiatkan dengan kita. Baiat amaliyah berarti kita mengamalkannya itu tarikat tadi dengan ditalkin oleh guru itu baiat namanya. Ada juga baiat itu mengikuti akan itu guru tadi. Artinya dia berbaiat mengikut setia dengan itu guru tadi, berkhidmah. Jadi ada juga seperti itu, baiat itu. Baiat itu bahasa kita amamnya adalah perjanjian bahasanya. Amin ya rabbal alamin, berkat lapan. Berarti ulun sudah sah diceraikan. Kalau pian takuni dulu yang tadi itu. Amun pian takuni apakah artinya pian kada sanggup mengkusi aku ini apakah bercerai kita? Ujar dia ka iya, berarti bercerai itu. Guru kayak apa hukumnya wali kawin ading lalakian? Boleh hukumnya ading. Tetapi masih ada kakak lalakian kada apa-apa karena keduanya boleh aja ambil di antara keduanya. Kada apa-apa lah lawan kakak Tuhannya. Bagus kada apa-apa juga. Hingga kakaknya misalnya nyatakan wali kawin itu walinya itulah pertama bapaknya. Kalau kada bapaknya anak bapaknya itu berarti adingnya, saudaranya. Saudaranya ada yang laki-laki. Nah, yang kedua adalah saudara bapak tapi laki-laki atau anak saudara bapak tapi laki-laki itu boleh jadi walinya terus sampai ke atas kaiknya, saudara kaiknya tapi diambil dari pihak laki-laki terus semua itu boleh jadi wali nikah kita. Nggih, aden lah. Jadi boleh aja saudara laki-laki kita menjadi apa tadi wali nikah kita, boleh aja. Wujudullah waalaikumsalam Aurora waalaikumsalam. Izin pulo nggih sama-sama. Terima kasih atas jawabannya Radia. Nggih sama-sama. Assalamualaikum, semoga amin ya rabbal alamin, semoga sehat. Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah amrah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam amma guru kayak apa hukumnya? Sahajalah nikah wali kawinnya adingnya. Boleh ya kada bapak. Padahal ada kakaknya lakian. Sama-sama berhak menjadi wali nikah kada bapak. Percayalah di dalam Tuhan Yesus. Iya. Salat daim itu kayak apa? Lihati di piti ulun ada. Ulun menjelaskan salat daim secara syariat, secara hakikat ada. Ulun jelaskan di pitinya. Diulang-ulang nanti. Bagaimana caranya membuka hijab? Latihan mujahadah riyadhah. Latihan bagaimana kita itu musyahadah namanya, membuka hijab itu dengan menyaksikan siapa sebenar-benarnya, siapa yang mempunyai sifat dan mempunyai apal. Kayak apa bisa seperti itu? Ya belajar apa? Belajar ilmu tauhid namanya. Ini lalu diamalkan. Kakak tahu, terima kasih kakak tuh. Guru kalau laki berhutang sama istrinya lalu tidak membayar apakah berdosa? Berdosa kada membayar berhutang panganya dengan lakinya tadi itu. Tetap hukumnya hutang lah. Waalaikumsalam warahmatullahi karena haknya sudah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru apakah nama mempengaruhi kehidupan? Ya nama itu kan doa. Bisa jadi. Amunnya berganti nama baik aja berganti nama. Amunnya namanya kada bagus misalnya Naraka ngarannya bagus diganti. Caranya bisa khusus salat tuh khusus salat itu tergantung tingkatannya orang itu. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khas namanya khawasul khawas. Jadi khusus itu secara umumnya orang itu ingat sembahyang tuh khusus sudah. Orang tuh ingat sembahyang tuh khusus sudah.
Nah, acu terima kasih masalah. Enggak. Guru lebur pada Nur Muhammad jasadun. Lalu zikir, apakah itu sudah membersihkan latifah 7 sekali? Kalau orang lebur itu sudah bersih. Kada bisa orang itu lebur kalau kada bersih sayangnya. Hingga ainul akram. Jadi kalau orang itu lebur itu berarti sudah bersihnya, bersih daripada sifat akuan, daripada merasa ada. Itu sudah menunjukkan dia lebur namanya. Kalau dia kada bersih zahir dan batinnya, memandang zahir dan batinnya kada bisa lebur. Lalu pertanyaan pian, kalau orang sudah lebur dengan jasadnya, lalu dia zikir, apakah itu karena sesudah lebur itu dia itu bisa berzikir, bisa tidak. Karena sudah nampak ainul ikram lah. Jadi jangan ikam sambatakan kalau sesudah lebur itu berzikir aja. Orang itu kalau sudah lebur dalam artian panah itu bisa berzikir, bisa tidaknya. Karena nampaknya tadi itu, sebagaimana orang itu nampak melihat seseorang, perlukah dia menyebut namanya? Perlu bisa, tidak perlu bisa. Nanti tergantung waridnya. Nah, jadi kalau orang lebur itu pasti sudah lebur, sudah bersih. Jadi kita itu hendak lebur itu bersihkan dulu sifat 7. Ya, sifat 7 kita itu dibersihkan. Kadang merasa kudrat, kadang merasa iradat, kadang merasa hayat dan seterusnya. Itu baru itu. Apakah sudah membersihkan latifah 7 sekalian? Kalau orang itu sudah sampai kepada lebur, itu latifahnya lebur juga. Jangan ikam pisah-pisahkan, karena latifah nang 7 itu kedada kalau sudah lebur. Jangankan ada, dirinya pun kedada. Yang ada sudah nampak. Jadi kalau sudah nampak nang ada itu, latifah nang lain itu kedada juga seberitaan. Yang ada cuma wahdatul wujud ainul ikram lah. Hingga kadada lagi membahas aku nih sampai ke latifah 7, latifah 1, latifah 2 pun kita kada mengerti. Makanya ulun itu sering mengatakan kada usah belajar tingkat-tingkatan, karena kita kada tahu tingkatan arwah alam ini latifah itu kada mengerti pian. Di mana meletakkan latifah? Misalnya kita itu ada di bawah dah hati ini adalah latifah aja. Merasalah kita di waktu berzikir kita itu di latifah, itu kada merasa kecuali orang yang dalam keadaan benar-benar dia melatih dirinya ketika dia itu zikir hatinya ada, lalu dia itu merasakan yang lebih dalam daripada itu hati, itu latifah. Latifahnya itu bagi orang-orang yang khusus saja merasakannya. Kalau kita kada biasanya kalau kada latihan sering orang itu berzikir sir, berzikir yang benar-benar merasa makan memasrahkan baru dia merasakan latifah itu. Kalau kita biasanya kada merasa, paling sampai di hati aja Allah, 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 Allah. Sampai di hati aja biasanya. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa itu sampai ke latifah benar-benar merasakan di bawah daripada hati itu langsung meliputi dirinya. Dirinya merasa lenyap di dalam latifnya Allah Ta'ala. Di dalam kelembutan Allah Ta'ala. Bukan di bawah hati, tapi latifah itu nanti meliputi akan seluruh batang tubuhnya. Seperti itu merasakannya. Nah itu baru di latifah benar-benar dia. Tidak lagi berzikir di sini, enggak. Tetapi dia merasakan sekali dia berzikir itu, merasakan kemesraan, kelembutan dengan sifatullah tadi itu. Seperti itu biasanya Bang lah. Cuma kalau kita nang awam ini jangan dulu. Kalau kada belajar itu melatihnya. Bagus saya tahu. Kada apa-apa, kada minta izin lawan dang sanak Tuha. Karena apa? Karena dia juga berhak untuk menjadi wali. Kada apa-apa. Guru bolehkah ceritakan guru malam tadi di majelis seorang pencinta wali berkat karena cintanya bisa menjadi wali juga. Seperti inilah orang yang tidak bermurabi mursyid. Nah orang pada kadang Siti Fatimah lah. Orang yang tidak bermurabi mursyid itu tidak ada mempunyai murabi mursyid. Nah itu kayak apa caranya supaya wasil? Cintai orang yang pangkatnya itu adalah murabi mursyid, wali yang pangkatnya murabi mursyid, baik yang meninggal ataupun yang belum meninggal. Itu misalnya yang belum meninggal jauh orangnya tidak bisa kita menemuinya, mendapatinya. Lalu kita ini kada bisa bermurabi mursyid dengan beliau. Tumbuhkan kecintaan dengan beliau. Tumbuhkan kecintaan walaupun orang tadi sudah meninggal. Nah dengan kecintaan itu sampean nanti meniru akan perbuatannya. Guru ini seperti ini kayak ini perbuatannya, kayak ini akhlaknya. Nah itu secara tidak langsung sampean dibimbing dengan berkat cinta tadi. Nah dengan bimbingan itu sampean akan tajali terus dengan guru yang dicintai tadi. Merasa dia ada terus, merasa hadir terus.
Nah itu sama dengan orang yang sudah bermurabi mursyid. Karena orang yang bermurabi mursyid itu dia senantiasa menumbuhkan mahabbah di dalam hatinya. Sehingga dia menjahirkan gurunya, baik di pandangannya, di geraknya, di diamnya, semuanya meliputi akan dia itu pandangan guru yang dicintainya tadi. Kalau orang bermurabi mursyid, sedangkan kita tadi tidak bermurabi mursyid, cuma kita ini mencintai murabi mursyid tadi itu, sehingga kita juga mencontoh perbuatannya, mencontoh perilakunya, menghadirkan dia di dalam setiap wiritan. Nah itu secara jahir namanya kita itu dibimbing oleh guru murabi mursyid tadi dengan berkat kecintaan kita tadi untuk berwiritan, untuk beramal yang baik. Nah sehingga seseorang tadi antara dua nanti, dengan kecintaannya itu bisa jadi murabi mursyid tadi itu datang dengan dia, atau terhubung kecintaannya tadi terhadap guru murabi mursyid tadi. Seandainya tidak meninggal gurunya tadi, masih hidup aja yang dicintainya, cuma jauh, itu suatu saat nanti dia akan bertemu dengan guru murabi mursyid itu. Yang kedua, kalau dia tidak bertemu, biasanya dibimbing di dalam mimpi. Yang ketiga, seandainya guru murabi mursyidnya itu sudah meninggal, tapi kita cinta dengan itu, dengan guru itu, nanti kalau tidak dia datang membimbing di dalam mimpi kita, itu bisa jadi muridnya nanti yang terhubung dengan kita nanti, Siti Fatimah lah. Muridnya lah yang nanti akan penyambung lidahnya. Kenapa? Karena sir mahabbah kita tadi terhubung dengan gurunya, dan gurunya itu sir mahabbahnya juga terhubung dengan muridnya tadi. Sehingga hubungan sir mahabbah tadi itu berlanjut kepada kita. Sehingga kita tadi bisa mendapatkan guru murabi mursyid tadi bisa dengan langsung dengan beliau kalau beliau hidup, bisa jadi kalau sudah meninggal di mimpi ataupun dengan muridnya yang datang dengan kita. Nah dengan bimbingan itulah nanti orang beramaliyah sampai dia mencapai makam wasil, dan juga nanti insya Allah mendapatkan makam kewalian juga. Seandainya dia itu tidak dibimbing di dalam mimpi, tidak ketemu misalnya, ataupun muridnya tidak datang, terus dia beramaliyah dengan guru murabi mursyid yang dicintainya tadi, walaupun tidak bertemu, maka sir daripada amaliyah itulah yang akan mengumpulkan dia nanti dengan itu murabi mursyid tadi, dan dia termasuk gulungan min aulia tadi. Kenapa? Karena sirnya tadi terhubung dengan guru yang murabi mursyid tadi. Nah, itu ruhaniyahnya jadi sama. Berarti itulah Siti Istifadah. Jadi panjang lagi kisahnya. Cuma itu intinya seperti itu. Guru baiat gasan menjadikan guru syekh mursyid itu seperti apa? Nah itu tergantung gurunya biasanya. Guru biasa yang membaiat kita itu. Membaiat itu guru biasa. Masya Allah, Gusti. Bila sekar ngaran, sedangai diganti sakar. Mohon penjelasannya guru, aku dalam niat salat. Artinya Allah atau Nur Muhammad atau roh kita. Talib Badrun, Talib Badrun, kita juga yang sembahyang. Ini tergantung musahadah kita, Talib Badrun lah. Aku yang sembahyang tuh, aku juga yang sembahyang. Cuma keakuan ini, aku tuh maksudnya aku kada bisa berbuat sembahyang ini kalau kada pertolongan pian, kalau kada dibantu pian, kalau kada digerakkan pian. Ya aku juga, tetapi akunya lenyap dalam sifat Allah Ta'ala. Nah nampak siapa? Sifat Allah Ta'ala juga. Nah nampak apal Allah Ta'ala juga. Kalau musahadahnya di Nur Muhammad, nah yang nampak itu adalah kenyataan Nur Muhammad di waktu sembahyang. Kalau orang awam, ini sembahyang, ini juga yang sembahyang. Nah ini yang sembahyang. Jadi tingkatan kesaksian kita itu, penyaksian kita itu sesuai dengan ketingkatan keilmuan kita. Maulah kada kita nang sembahyang. Kita yang sembahyang, tetapi pada hakikatnya kita kada mampu sembahyang kalau Allah Subhanahu wa taala kada memberi rahmat lawan kita. Lalu kita pandang rahmat aja kita sembahyang itu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita sembahyang tadi. Dengan pandangan siapa? Dengan pandangan rahmatnya dia. Seperti itu. Jadi rahmat itu memandang rahmatnya aja kita sembahyang itu. Kalau kada mengerti Nur Muhammad. Jadi kalau orang mengerti musahadah Nur Muhammad, dia sekali aja menarik nafas. Bahwasanya aku kada maujud, yang maujud ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Dengan pandangan Nur Muhammad itulah dia sembahyang. Artinya siapa? Aku tadi, aku itu tenggelam di dalam Nur Muhammadnya.
Hilangnya aku tadi tenggelam di malam nana di dalam sifatnya, kada ada akunya lagi. Nah itu, tapi kalau orang awam biar kada kayak itunya, aku sembahyang karena Allah Ta'ala sudah. Artinya aku sembahyang di semuanya milik Allah Ta'ala. Nah itu sudah seperti itu, kada apa-apa. Ini. Terima kasih yang memberi guru. Arti duduk di makam kehambaan itu seperti apa? Merasa tidak memiliki apa-apa. Itu makam kehambaan namanya. Makam kehambaan itu bergerak berdiamnya. Itu semuanya milik orang. Itu makam kehambaan namanya. Makam kehambaan itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Cuma di makam musyahadah ada. Makam kehambaan itu artinya menyaksikan bahwasanya dirinya ini kada maujud, kada bergerak, kada berdiam kecuali izin Allah Ta'ala. Itu namanya makam kehambaan, yaitu makam la haula wala quwata illa billah. Makam kada diisi apa-apa. Biillah kecuali bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Seberataan. Kalau orang di makam la haula wala quwata illa billah itu dia memandang bahwasanya kada maujud selain daripada nama maujud ini kenyataan sifat dan apal. Billah ai bi kudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah, seberataan bi aunillah. Nah orang kayak ini kada perlu lagi dia mengingatkan, karena dia setiap gerak dan diamnya itu ingat sudah dia itu di dalam hadratullah namanya, di dalam hadratullah terusnya berdiam di situ. Nah itu makam kehambaan, kada ada merasa memiliki namanya makam kehambaan itu. Guru kayak apa caranya mengamalkan ilmu tauhid? Ya musyahadah namanya, mengamalkan. Masih ada waktu salat subuh. Waktu salat subuh itu kan sampai imsak, ada tulisannya di situ israk. Bukan imsak lah, israk. Ibnu Ma'ruf. Iya, subhat itu kan kada jelas antara haram dan halalnya. Itu namanya subhat. Makanya orang yang hendak terbuka hijabnya itu makanannya dijaga. Nah, bertobat namanya, bertobat zahir dan batin. Fatimah Az-Zahra, masyaallah. Langsung aja naik ke atas. Nah, ulun ngalih benar membacakan kebanyakan. Minta naik ya kalau Anda bertanya. Bisa aja. Hendak mondok. Kalau makam hakikat ada berapa tingkatan, guru? Makam hakikat itu ada bertingkat-tingkatan, tapi kalau sudah wasil baru bertingkat nanti. Makam hakikat itu caranya orang mengamalkan hakikatnya aja yang berbeda. Hingga kada ada bertingkat-tingkatan. Hakikat itu misalnya mengembalikan kepada hakikat yang sebenarnya. Satu kepada Nur Muhammad, dua kepada jalur tauhid. Hakikatnya sama aja di Nur Muhammad kan, nanti tenggelamnya di tauhid juga. Jadi kalau tingkatan-tingkatan itu ada, nanti setelah orang itu terbuka futuhat, nah itu baru pian ada tingkatan. Tingkatan apa? Tingkatan orang itu terbuka futuhat, ada yang sampai terbuka saja merasa panas saja, atau orang itu sampai kepada jenjang di mana terbukanya sir nanti. Jadi seperti itu. Makhluk lawan hamba. Kalau makhluk, setiap makhluk belum tentu hamba. Seluruh alam ini kan makhluk namanya, ciptaan Allah Ta'ala. Cuman namanya hamba itu namanya orang yang diberikan beban mukallaf, yaitu balik Islam, balik berakal, itu baru namanya hamba. Nah kehambaan itu nanti bertingkat-tingkat juga tergantung musyahadanya. Ada hamba itu dinamakan tingkatan awam, ada mutawasid, ada namanya muntahi namanya. Itu tingkatan. Kalau makhluk sama aja sebenarnya. Makhluk itu berbeda lah dengan hamba, berbeda. Kalau makhluk itu umum seluruh alam ini makhluk namanya, masih wallah makhlukun. Kalau hamba berarti orang yang dibebani mukallaf namanya, orang yang Islam balik berakal itu baru hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah, dijadikan jin dan manusia itu untuk menyembah Allah Ta'ala, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang setengah tersiah apakah kewajibannya sembahyang tetap bahanu ingat. Di waktu ingatnya wajib, di waktu kada ingatnya kada wajib. Nggih. Di waktu ingatnya itu wajib dia. Di waktunya kada ingat kada wajib inya. Nggih. Tapi dalam dalam ilmu fikih
Kalau inya kada asli wajib kada asli, nah itu kan separuh waktu ulah wajib, karena waktu inya kada ingat sama sekali itu kada ada beban lawannya, kada wajib lawannya gila. Misalnya di waktu asar misalnya gilanya, waktu maghrib ampihnya. Nah di waktu gila asar itu wajib lahnya mengkada, kada wajibnya. Kenapa? Karena memang gilanya bila di asar gila, bila di asar gila. Tetapi kalau gilanya tuh jarang-jarang pas asar waktu itu gila tuh bisa mengkada orang itu. Nya kada taklif sebenarnya, kalau dia hilang akal kada wajibnya. Lain hilang akalnya tuh dengan sebab gilanya tuh diulah. Seperti mabuk, nah tuh wajib mengkadanya. Tapi kalau memang gilanya itu memang kada dengan sebab apa-apa, memang gila dia di waktu asar misalnya. Nah itu kada wajibnya mengkada. Lalunya sembuh misalnya waktu isya atau maghrib. Nah wajibkah dia mengkada asarnya? Kada wajib. Kenapa? Karena di waktu itu dia kada diwajibkan untuk sembahyang. Wallahu alam. Sebagaimana orang haid. Bisalah guru bila bermurabi mursyid itu tetapi belum pernah ketemu secara zahir. Secara zahir kalau dibacanya lah. Nggih. Sidin masih hidup. Nah, itu. Bermurabi mursyid itu pian harus tahu, gurunya harus tahu, pian pun harus tahu dengan gurunya. Karena syaratnya bermurabi mursyid itu pian bepadah dengan gurunya. Kalau hendak bermurabi mursyid itu bepadah dengan gurunya, minta bimbing dengan sidin. Jadi pian harus bertamu dengan sidin. Harus tahu. Dan walaupun bertamu biasanya tuh apakah sidin hakun mengangkat pian jadi murabi mursyid. Karena seperti ini sayanglah. Orang yang bermurabi mursyid itu biasanya murabi mursyidnya sudah di dalam hadrahnya diberi isyarat siapa akan dibimbingnya itu. Nah buktinya itu akan dibimbingnya itu orang itu biasanya dekat dengan gurunya itu, dekatnya. Entah apa sebabnya dia dekat dengan gurunya itu, dengan murabi mursyid itu. Nah itu menunjukkan alamat bahwasanya orang itu memang didekatkan oleh Allah Ta'ala supaya dia itu guru murabi mursyid itu bisa membimbinginya seperti itu. Jadi orang yang di murabi mursyid itu pertama pian ketahui dulu lah. Kita boleh mencari murabi mursyid. Kita mencari untuk bimbing. Tetapi kita ini di dalam hadrah murabi mursyid itu apakah kita termasuk yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala terhadap murabi mursyid itu untuk membimbing kita? Yang itu yang menjadi masalahnya. Biasanya orang murabi mursyid seperti kata ulun tadi itu biasanya sudah mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala untuk membimbing seseorang. Membimbing seseorang untuk jalan wasil tadi. Nah di antaranya biasanya kita kada tahu entah kenapa kita itu dekat dengan guru itu, dengan muallim itu, dengan cara apa biasanya kita itu langsung dekat biasanya itu. Nah itu di antaranya isyarat daripada Allah Ta'ala bahwasanya kita itu itulah pembimbing kita. Biasanya seperti itu. Amun kita kena arisan ditukari sama orang, nama kita yang keluar tadi bolehlah guru. Behurupan lah bahasanya tuh. Kalau behurupan duit itu harus ya dan biadin. Bagusnya itu pian itu apalah bahasanya tuh kada behurupan katanya. Mun pian tukari duit itu pulang pian bayarakan. Kada boleh itu. Nggak ada boleh itu. Jadi kayak apa aja kita tuh bahasanya tuh berhuruf nama aja yang nyamannya supaya jangan ada nang haram-haramnya. Apa benar orang yang marifat itu meninggal jasadnya wallahu alam. Jadi ada orang yang marifat itu hancur, ada juga. Ada orang yang marifat itu utuh, ada juga. Kada mesti. Itu kan jabarullah, kehendaknya Allah Ta'ala. Nah, lalu kita ini meyakini bila belajar ma'rifat nanti belajar Nur Muhammad, mesra Nur Muhammad kada buruk aku mati, bisa jadi buruk. Karena itu bukan berarti dengan ilmu itu, dengan kema'rifatan itu lalu Allah Ta'ala itu apa namanya menjadikan kita ini kada buruk dengan sebab kita itu ma'rifat. Enggak, karena ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala, berarti makhluk juga. Ini makhluk juga. Jadi bisa aja orang yang ma'rifat itu buruk, kada jadi masalah. Kalau kada buruk, kada jadi masalah juga. Kada tahu kita, kada tahu itu. Orang ma'rifat yakin, mestinya bila ma'rifat kada buruk, kada mesti lah, kada mesti. Kalau di tauhid itu seperti itu.
tahu aja alam semesta ini makhluk tapi ulun suka sarik nggih. Kada apa-apa kita tuh kada bisa kada sarik. Ada aja waktunya kita tuh sarik, tapi kita kan mbak ingat kalau kita sarik itu. Ya minta naiknya nah. Jam berapa deh nih? Oh sejam kah sudah? Amalan supaya terhindar daripada musibah, ridha dengan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala. Bila ridha dengan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala itu berarti kita kada memandang musibah tuh. Inggih, munnya kada ridha tuh biar duit banyak tetap musibah. Tapi kalau ridha aja dengan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala tuh kada memandang musibah namanya. Inggih. Jadi amalan apa aja? Amalannya ridha aja. Supaya terhindar. Munnya ridha kan kita memandang seluruh alam ini rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi ridha itu artinya memandang semuanya ini rahmat Allah Ta'ala. Jadi kada mau kita itu memandang musibah. Sebenarnya seperti itu. Itu kalau orang yang ahli hakikat itu seperti itulah. Nya kada memandang musibah lagi. Karena setiap sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala ini adalah sempurna dipandangnya. Karena apa? Karena memandang wahdatus suhudnya tadi itu. Mensuhud setiap yang dijadikan Allah Ta'ala ini kada dan kada sempurna. Sehingga sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala itu pasti sempurna dipandangnya. Kalau orang ahli hakikat. Kalau orang ahli syariat, ya kalau nya karena musibah disebutnya bala. Kalau nya karena nikmat, dia dapat duit, dapat pangkat, dapat jabatan, ya dianggapnya itu nikmat. Itu kalau orang syariat. Tentang mempanakkan kepada murabi hanya bisa memusahadakan dengan sidin, belum bisa murakabah diri ini murabinya. Kada apa-apa. Kada apa-apa dulu musyahadah aja terus kada apa-apa. Karena lihati, makanya orang yang panak dengan syekh itu adalah orang yang dekat dengan guru. Kalau nya kada dekat kada bisa panaknya. Lambat walaupun mahabbahnya ada. Walaupun mahabbahnya ada. Kenapa? Karena dia kadang melihat berjalannya itu guru, berduduknya itu guru, berwiritannya itu guru. Itulah. Jadi kalau orang itu dekat dengan guru, misalnya dia guring dengan guru, berwiritan dengan guru, sembahyang dengan guru. Nah itu cepat dia memanakkan dirinya kepada murabi mursyidnya. Makanya orang yang paling cepat itu panak dengan guru itu adalah orang yang menjadi khadamnya biasanya. Khadam daripada itu guru. Makanya banyak orang yang alim-alim itu adalah khadimnya. Khadam daripada itu guru. Man khaddama khuddima. Nah itu berkhidmah. Tapi dengan cinta. Berkhidmahnya itu dengan kecintaan. Nah sehingga dengan cinta itu dia gurunya langsung selalu tajali terus. Selalu tajali terus denganinya. Sehingga dia itu kadada di hatinya itu selain gurunya. Nah orang yang panah di hatinya dengan gurunya itu sama dengan panah terhadap Rasulullah. Terus karena perbuatan gurunya, hendak berbuat ini ingat gurunya, hendak berbuat ini ingat gurunya, berjalan ini ingat gurunya terus di hatinya itu. Berarti dia telah panah pada sifat, pada apal, pada zat itu gurunya tadi. Nah apabila seseorang tadi di hatinya tuh panah terhadap sifat gurunya, apal gurunya, zat gurunya, itu sama dia memanakkan dirinya terhadap Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Jadi disitulah dia hatinya berarti panah terus terhadap Rasulullah. Bilanya panah terus terhadap Rasulullah berarti sama dengan panah dengan Nur Muhammad. Bilanya panah dengan Nur Muhammad berarti sama dengan panah dengan Nurullah. Yang nampak berarti di perbuatan gurunya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berarti orang yang panah pada gurunya sama dengan panah pada af'alullah. Seperti itulah. Suami ucapkan talak langsung salah 3, sekarang mau rujuk. Nggih. Cara maju apa boleh, mohon bantuannya. Waalaikumsalam. Ini ibu siapa nela? Masya Allah barakallah. Jadi kalau suami mengucapkan talak 3 langsung 3. Engkau aku talak 3. Menurut Imam Syafi'i itu jatuhnya talak 3. Tetapi menurut Imam Malik itu jatuhnya talak 1. Apabila baru 1 kali dia mengucapkan. Seperti itu. Kalau sampean bawa itu ke KUA. Itu pasti dijatuhkan talaknya adalah talak 1 walaupun diucapkan talak 3.
Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau mengucapkan langsung talak 3 maka hukumnya jatuh talak 3. Maka untuk rujuk itu dia harus memenuhi 6 syarat. 1, menyelesaikan idahnya. Yang kedua adalah mengawinkan dengan orang lain setelah selesai idah tadi. Habis itu didukhul, digauli oleh orang lain. Habis itu ditalak oleh orang lain. Habis itu menyelesaikan masalah idahnya lagi dengan orang lain tadi, baru dia boleh rujuk kalau itu talak 3. Seperti itu kalau talak 3. Tapi pian tanyakan nanti ke KUA. Bagusnya mengikut Imam Malik saja. Talak 3 karena terlanjur jatuhnya talak 1. Wah, kalau dia baru 1 kali menalak istrinya. Batakun, buka usaha biir liling, menurut pian itu kayak usaha itu boleh hukumnya, jasa namanya. Nggih. Jadi kada papalah guru belum bisa musahadah, murakabah. Belum bisa murakabah, hanya bisa musahadah gurunya. Kada apa-apa. Karena awal kita murakabah itu harus musahadah dulu. Hasil daripada musahadah itu adalah murakabah. Hasil daripada musahadah itu murakabah. Hasil daripada menyaksikan itu yaitu diliputi nanti, yaitu murakabah. Kada apa-apa itu istifatimah lah, istri pisah. Allahumma barik bika balain. Apa itu? Apa itu Gusti? Allahumma rabba humak ribni, Allahumma akribni kalau lah bika balain. Apa itu? Allahumma, kada kawan bacanya apa itu? Kayak apa? Allahumma kayak apa caranya? Guru waktu sembahyang kita mengingat Allah. Iya, ingat aja. Ingat waktu digerakkan. Makanya kita itu waktu kita membaca ayat, ingat kan? Waktu kita membaca ayat, membaca surah, ingat kan? Yang rumit pertanyaannya, yang panjang pertanyaannya minta naik aja. Ini moderatornya kada kalau menyematkan lagi. Iya. Abadi itu kayak apa guru? Abadi itu artinya kada berubah. Abadi. Maksudnya abdi itu hamba atau apa? Kalau nikah di bawah tangan tuh saja nikah siri jurang. Ini saja nikahnya. Hasilnya dijakati. Pak Ustadz hendak bertakun, duit bahutang di bank, wajibkah dijakati hasilnya? Kalau bahutang itu di bank itu ulama mengategorikan 3 hukumnya. Pertama boleh. Kalau untuk usaha yang boleh. Apabila boleh berarti kalau hasilnya mencukupi nisabnya berarti wajib zakat. Wajib zakat. Kalaunya kan boleh. Ada nama mengatakan boleh, ada nama makruh, ada haram hukumnya berhutang di bank itu. Pada dasarnya berhutang di bank konvensional itu hukumnya adalah haram karena pasti berbunga. Lalu hasil tadi, karena ada yang membolehkan berhutang di bank untuk usaha yang baik misalnya. Usaha yang baik lalu ulama membolehkan berhutang di bank. Yaitu dengan berbagai macam alasan, orang itu misalnya kadang-kadang menghutangi untuk usaha dia sehingga dia lari ke bank. Lalu usahanya tadi berhasil. Wajibkah menjakati? Wajib menjakati. Karena hutangnya tadi adalah hutang yang boleh juga menurut ulama. Wallahu a'lam. Pada dasarnya sebenarnya berhutang di bank komersial itu tetap hukumnya haram sebenarnya. Biarpun haram kalau hasilnya itu tetap wajib dijakati. Hendak apa tuh? Hendak kenal baparak lawan Allah Ta'ala tapi minta kada diberi cobaan. Ngali-ngali atau sedikit-sedikit. Kada apa-apa.
Itu kan sesuai kemampuan ulun aja ya Allah, artinya diberi beban ulun ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iyalah. Hingga ya Allah naikkan derajat ulun tapi jangan diuji ulun. Bisa pian merajuk Allah Ta'ala berarti. Jangan diuji Allah Ta'ala ulun ini nah. Tapi ulun hendak naik pangkat ulun di sisi pian. Ya dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ujiannya nanti di mana? Ujiannya di waktu kita itu, waktu mengerjakan ibadah itu. Kayak apa? Yaitu di waktu kita membawa ibadah itu, merasa kita yang paling beribadah, merasa ria nanti, merasa hendak dilihat orang, macam-macam nanti ujiannya. Atau merasa kita itu bisa jadi merasa jenuh dengan beribadah itu. Ada bisikan misalnya ampi sudah ikam beribadah, mau uyuhi aja, itu ujiannya sebenarnya. Jadi ujian itu kalau mesti dapat ini, dapat bala ini, enggak. Maksudnya di dalam kita beribadah itu pun gustilah kita itu masih mendapatkan ujian. Di antaranya tadi ujian batiniah. Nah, merasa kita yang paling beribadah, merasa macam-macam. Ada itu timbul bagian daripada ujian. Hingga kada apa-apa pian hendak tinggi derajat di sisi Allah Ta'ala, tapi kada hendak diuji yang berat-beratnya. Padahal yang berat itu di dalam hati kita menghilangkan hasad, iri, dengki, yaitu syirik hafi tadi, termasuk riya tadi. Wallahu a'lam. Untuk membersihkan pakai Nur Muhammad, pakai Nur, kita pakai zikir apa? Kalau dengan nur, kalau kita menyatakan itu musahadah namanya. Musahadah itu kawannya bumbunya yaitu dengan membaca salawat. Hingga menyatakan diri kita kada maujud, yang maujud cuma nur saja, baik di gerak kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Itu kenyataan daripada nur. Itu namanya di makam musahadah namanya. Kita memusahadahkan diri kita, menyaksikan diri kita, yaitu di makam nur. Amalannya apa? Yaitu banyak membaca salawat. Ketika kita membaca salawat itu, kita rasakan bahwasanya kita ini bersalawat kepada hakikat. Nah, hakikat daripada yang bersalawat tadi itu, yaitu Nur Muhammad tadi itu. Jadi amalannya kalau nur itu membersihkannya berarti dengan musyahadah, dengan nur. Menyatakan seluruh yang terbit di dalam diri kita, di luar daripada diri kita, gerak diam kita ini adalah kenyataan itu nur tadi. Bersih hati kita, kada ada akuan bahwasanya kita yang mampu bergerak. Yang kita lihat gerak dan diam kita ini cuma satu, yaitu kenyataan daripada Nur Muhammad tadi. Rancak sudah ulun menjelaskan lalu sunartilah masalah nikah batin itu. Inggih. Nikah batin itu kan tafaulan, satu di makam tafaulan. Kalau di makam syariat kada ada nikah batin itu. Tafaulan aja dua kalimat syahadah itu kada pernah terpisah. Jadi kalau orang mengucapkan dua kalimat syahadah, satunya asyhadu alla ilaha illallah, satunya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya nikah batin, namanya orang menyambat. Nikah batin namanya. Adapun di dalam ilmu hakikat, nikah batin itu adalah menggabungkan, menyatakan, menyaksikan bahwasanya zahir ini adalah kenyataan daripada batin. Itu nikah batin namanya. Karena zahir kita ini kenyataan daripada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah itu badan aja batinnya, Muhammadar Rasulullah itu adalah zahirnya. Allahur ruhun wa Muhammadun jasadun. Muhammadnya itu lebur kepada Ahmad namanya, yaitu Nur Muhammad tadi. Yaitu dia itu batin namanya. Zahir dan batinnya nikah. Tadumu artinya mesra lah yang zahir ini kenyataan tadi dengan yang nyata ainul hakikatnya. Muhammad itu lebur kepada Ahmad, itulah nikah batinnya. Kalau nikah batin secara hakikat. Kalau nikah batin secara nang zahir itu ya memang secara syariat kada ada. An nikah itu artinya adumu, yaitu mengumpulkan. Al-mailu wahidan biwahidin, yaitu bergabungnya sesuatu dengan sesuatu tadi. Nah, jadi kalau di nikah batin tadi zahir ini adalah kenyataan daripada yang batin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nampak dia bahwasanya Muhammad Rasulullah ini bergerak dan berdiamnya itu syahadat Rasul ini adalah kenyataan daripada la ilaha illallah. Hilanglah Muhammad Rasulullahnya, hilanglah Muhammadnya ini.
lebur dia di dalam Ahmad namanya. Kalau di makamnya Nur Muhammad itu nikah batin namanya. Zahir adalah kenyataan yang batin. Nah itu Allahur ruhun wa Muhammadun jasadun. Wallahu a'lam. Tujuan zikir apa bagusnya? Zikir itu kan kalau orang berzikir biasanya ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka. Kita itu berzikir itu namanya dalam keadaan salikin, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan cinta kita kepada Allah taala. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Orang yang cinta akan sesuatu itu banyak dulu menyebutnya. Nah, untuk mendapatkan cinta kepada Allah Ta'ala itu banyak berzikir. Jadi tujuan berzikir kita itu untuk mendapatkan mahabbah Allah Ta'ala. Dengan kita dulu membuktikan tanda mahabbah kita itu banyak kita menyebut nama Allah. Banyak kita bertafakur yang tujuannya kepada Allah. Itu namanya bukti dulu. Oh iya Kak Aco, Masya Allah. Moderator sampai sini gini dulu lah, moderator lah. Anda juhur dah. Ingin minta maaf semuanya nah. Kalau pertanyaannya kada terjawab, Masya Allah. Minta maaf, minta reda. Nah banyak pertanyaan kada terjawab, nah Masya Allah. Laki membawai rujuk tapi bininya rasa kada kau menerima, kayak apa hukumnya guru? Namun tak ucapakan rujuk lakinya dan bininya mengiyakan berarti rujuk dah hukumnya. Tinggi. Tetapi orang itu tinggi saja rujuknya walaupun hati bininya bisa kada senang, kada nyaman. Kalau ini mau ucapakan kita rujuknya. Ayo hanya tapi berat hatinya tetap jasa rujuknya. Tinggi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.